Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah undangan Kristus bagi masing-masing kita. Undangan yang begitu indah, biarlah kita dapat menyambut undangan Kristus di dalam hati kita masing-masing. Untuk menjadi sinar, untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Sehingga itu akan menjadi bagian kita. Dan kita pun harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita mengandalkan diri, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita mau mengambil langkah-langkah bersama dengan Kristus, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, yaitu Saat Aku Percaya Padanya. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Tidak semua pemberian dunia ini dapat mengobati hati yang hancur, atau dapat memberikan kedamaian hati, atau memindahkan kesusahan, ataupun melenyapkan penyakit. Ketenaran, kepintaran, atau keterampilan, semuanya tidak berdaya untuk mengembirakan hati yang berduka atau memulihkan hidup yang sia-sia. Hidup Tuhan dalam jiwa adalah satu-satunya pengharapan manusia. Jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita suatu penjelasan bahwa pemberian dunia ini tidak dapat mengobati hati kita yang hancur, atau memberikan kita kedamaian hati, ataupun memindahkan kesusahan, ataupun melenyapkan penyakit. Dan dikatakan ketenaran, kepintaran, atau keterampilan semuanya tidak berdaya untuk mengembirakan hati yang berduka. Ya, semuanya itu hanyalah sia-sia. Ya, jadi hati yang sukacita itu bila mana kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita suatu pengharapan bagi setiap umat manusia. Jadi harta kekayaan dunia ini tidak ada artinya bila kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bila kita tidak mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka semuanya sia-sia. Maka kedamaian itu hanya sesaat saja. Biarlah pada saat Tuhan memberikan kita suatu tanggung jawab di dalam kehidupan kita, biarlah kita dapat lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Dan bila mana Tuhan memberikan kita berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita, biarlah berkat itu kita dapat salurkan kembali kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Sehingga disitulah kita mendapatkan kedamaian. Ya, sebagaimana Kristus, walaupun dia tidak mempunyai harta untuk dibagi-bagi pada saat dia berada di dunia, tetapi dia mempunyai kedamaian untuk dia bagi kepada setiap orang. Dan disitulah orang merasakan akan kasih Kristus. Yesus mempunyai kasih yang luar biasa yang dia berikan kepada setiap umat-umatnya. Dan Yesus mempunyai roh pengorbanan yang luar biasa, sehingga dimanapun dia berada, orang-orang sangat bersuka cita. Orang-orang merasakan akan damai itu di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kasih yang dianugerahkan Kristus kepada manusia seutuhnya adalah kuasa yang menghidupkan. Semua bagian penting, yaitu otak, jantung, dan susunan saraf bekerja demi kesembuhan.
Olehnya tenaga-tenaga tertinggi tubuh itu dirangsang untuk bekerja. Itu yang membebaskan jiwa dari kesalahan dan kesedihan, kesusahan dan kegelisahan yang menghancurkan kekuatan hidup. Olehnya timbullah ketenangan dan ketentraman. Itu menanamkan kegembiraan dalam jiwa, kegembiraan yang tak dapat dimusnahkan oleh dunia. Satu kegembiraan dalam Roh Kudus, yaitu kegembiraan yang memulihkan kesehatan dan memberikan kehidupan. Hidup yang terbaik, halaman 94 dan 95. Ya, jadi kasih yang sudah Kristus anugerahkan kepada manusia adalah kasih yang seutuhnya. Kasih ini adalah kuasa yang menghidupkan. Ya, dikatakan setiap bagian-bagian yang penting di dalam tubuh kita, yaitu otak, jantung, dan susunan saraf, bekerja demi kesembuhan. Ya, jadi bila kita mengalami sakit di dalam kehidupan kita, ya tentunya itu oleh karena kelalaian kita sendiri. Tetapi di sini kembali lagi firman Tuhan mengajak kita bahwa bila kita dapat mengolah pikiran kita dapat menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, kita tahu Dia adalah sumber kesembuhan, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, maka disitulah kita akan merasakan kasih, merasakan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita mau bekerja bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan sini juga kesusahan dan kegelisahan yang menghancurkan kekuatan hidup. Ya, bila kita gelisah, bila kita merasa bahwa kita penuh dengan kesusahan, kita dapat menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam semuanya itu menanamkan kegembiraan dalam jiwa, kegembiraan yang tak dapat dimusnahkan oleh dunia. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak dapat dihancurkan oleh karena dunia. Karena kita mempunyai hubungan yang erat, tidak ada yang dapat memisahkan kita antara kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bila mana kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, kita tahu bersama ya bahwa kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Tentunya setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia tidak senang melihat manusia ini selamat pada akhirnya. Dia ingin supaya manusia ini dimusnahkan bersama-sama dengan Dia. Ya, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bila kita sadar, bila kita mau datang kepadanya, maka Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melewati itu. Ya, karena kuasa Tuhan tidak ada yang dapat dikalahkan dengan kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ya, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Biarlah kita mau menurut dengan pencipta kita. Kita mau menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Karena waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat. Ya, walaupun kita sebagai manusia tentunya kita banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi kita jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Karena Tuhan akan mencukupkan itu bagi kita masing-masing. Ya, Tuhan saja memelihara burung pipit. Tuhan memelihara bunga bakung yang ada di taman. Apalagi kita manusia yang Dia ciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Itulah janji Tuhan, janji yang pastinya Dia akan tepati di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan lakukan untuk kita, yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Apabila Roh Tuhan sudah memiliki hati,
maka kehidupan pun diubahkannya. Segala pikiran yang penuh dosa dibuang jauh, segala perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, iri hati dan perselisihan. Sukacita menggantikan duka cita dan wajah memantulkan cahaya surga. Tidak seorang pun yang melihat tangan yang mengangkat beban itu atau melihat cahaya yang turun dari istana yang di surga. Berkat itu datang apabila oleh iman jiwa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 173. Jadi inilah bagaimana kehidupan kita pun akan diubahkan bila mana kita memiliki roh Tuhan itu di dalam hati kita masing-masing. Segala pikiran yang penuh dengan dosa kita dapat buang itu jauh-jauh. Segala perbuatan jahat biarlah kita dapat tinggalkan itu. Kita gantikan itu dengan kasih, kerendahan hati, dan damai. Maka disitulah kita akan merasakan bagaimana pimpinan Tuhan. Dan biarlah kita gantikan amarah itu, iri hati dan perselisihan dengan kerendahan hati dan damai. Dan duka cita kita gantikan itu dengan sukacita surga. Disitulah kita akan merasakan akan kasih Kristus. Biarlah kita dapat menyerahkan setiap beban kehidupan kita hanya kepada Kristus. Maka disitulah berkat itu akan datang apabila iman jiwa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya iman seperti Kristus, iman yang selalu mengandalkan akan Bapa yang di surga. Iman yang tidak pernah goyah dengan apapun, iman yang selalu teguh sebagaimana batu karang itu. Biarlah kita mau percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mungkin masih banyak pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali banyak orang bertanya, ya gimana kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, inilah bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita ingin melakukan sesuatu, disitulah Roh Kudus dapat membisikkan kepada kita. Ya, kalau kita masih ragu, kita masih khawatir, kita masih bimbang, disitulah kita akan terombang-ambing. Kita harus mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kita harus tetap fokus, ya, sehingga kehendak Tuhan kita tahu pasti bahwa inilah jalan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya. Ya, walaupun kita sudah salah mengambil langkah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera walaupun kita salah mengambil langkah itu dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu akan menjadi kebaikan bagi kita walaupun kita akan menerima konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus terima itu. Kita harus jalani itu. Ya, inilah yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Biarlah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita saat ini, kita dapat pergunakan ini dengan sebaik-baiknya, meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga itu akan menjadi bagian kita. Sehingga pada saat kita ingin mengambil langkah, biarlah langkah-langkah itu datangnya dari Tuhan saja. Ya, dan biarlah di sini ajakan supaya kita dapat menyinari akan sinar kasih itu dimanapun kita berada. Ini boleh kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, akan banyak rintangan yang kita akan lewati, tetapi dengan semuanya itu, itulah yang akan memurnikan iman kita. Disitulah kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang akan selalu menyinari kehidupan kita. Ya, biarlah hari ini
kita mau mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi pembawa damai itu, dan kita boleh menjadi terang-terang kecil itu, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat. Biarlah dengan terus datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya, disitulah kita akan merasakan sukacita yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, dan disitulah kita akan berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.